Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifliana, mahasiswa Universitas Negeri Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PJKR, kelas 5C dengan NPM 181063107060. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sejarah egrang, filosofi egrang, dan nilai-nilai serta cara bermainnya. Berikut cuplikan videonya. Egrang adalah tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Pada mulanya, egrang ini merupakan olahraga atau permainan tradisional yang jika diteliti cukup sulit untuk menemukan dari mana asal mulanya, tetapi beberapa peneliti mengatakan permainan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dan permainan ini mendapat pengaruh dari budaya Cina. Permainan ini dapat dijumpai di berbagai daerah dengan nama yang berbeda-beda, seperti sebagian wilayah Sumatera Barat dengan nama tengkak-tengkak, dari kata tengkak atau pincang. Ingkau yang dalam bahasa Bengkulu berarti sepatu bambu, dan di Jawa Tengah dengan nama jangkungan yang berasal dari nama burung berkaki panjang. Egrang sendiri berasal dari bahasa Lampung yang berarti terompah pancung yang terbuat dari bambu bulat panjang. Dalam bahasa Banjar di Kalimantan Selatan disebut batungkau. Peralatan yang digunakan untuk memainkan permainan ini tidaklah sulit didapat karena permainan ini dibuat dengan menggunakan media bambu maupun kayu yang sudah menjadi segitiga bawahnya. Kemudian salah satu dari segitiga itu dipanjangkan untuk dijadikan pegangan tangan. Cara memainkan egrang. Pertama yaitu kita harus menyiapkan egrang. Kedua, menegakkan egrang dan sedikit condong ke depan. Ketiga, posisikan egrang tidak sejajar. Salah satu kaki egrang harus di depan dan satunya berada di belakang. Keempat, mulai menginjakkan salah satu kaki pada pijakan egrang diikuti kaki selanjutnya. Kelima, mulai berjalan di tempat dan jangan berhenti jika tidak yakin pada posisi seimbang. Keenam, jika merasa akan terjatuh, jatuhkan kaki di antara egrang. Usahakan bermain di tempat yang luas. Nah, egrang yang dimainkan oleh anak-anak di kampung saya ini merupakan egrang yang telah dimodifikasi. Yang kalau pada umumnya egrang itu berbentuk segitiga dengan salah satu segitiganya itu lebih panjang ukurannya untuk dijadikan pegangan. Tapi di sini tidak ada pegangan untuk tangan. Yang sudah jelas resikonya itu lebih besar daripada egrang pada umumnya. Karena di sini keseimbangan sangatlah penting. Karena apabila tidak seimbang akan langsung jatuh dengan keadaan posisi kaki terikat pada egrang. Filosofi egrang. Bagi yang pernah mencoba, pasti tahu bahwa permainan egrang dibutuhkan tekad dan keberanian untuk jatuh ketika kita mulai menaiki pijakan. Untuk melangkah, tak boleh kita ragu-ragu, sebab ketika kita ragu, maka secara otomatis kita akan jatuh. Badan kita harus condong ke depan ketika kita mulai dengan langkah pertama, maka kita segera disusul langkah berikutnya. Terus maju ke depan karena ketika kita bimbang atau takut jatuh dan langkah kita terhenti, kita akan jatuh. Dan ketika kita sudah stabil melangkah, maka ingatlah untuk perlu menjaga keseimbangan. Nilai yang terkandung dalam permainan egrang adalah kerja keras, keuletan, dan sportivitas. Selain itu, bermain egrang dapat memupuk keberanian, mengasah kemampuan keseimbangan tubuh, serta koordinasi tangan dan kaki. Bermain egrang juga dapat mengajarkan kesabaran dan ketekunan dalam berusaha belajar egrang. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.